Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Safitri dengan NIM 12070400062. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mind map yang sudah saya buat mengenai unsur golongan 13. Dapat dilihat bahwa golongan 13 terdiri atas 5 unsur, yaitu boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Sebelum membahas lebih jauh mengenai unsur-unsurnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kecenderungan golongannya. Golongan 13 terdiri atas unsur-unsur logam kecuali boron yang cenderung menunjukkan perilaku non-logam dan diklasifikasikan sebagai metaloid. Unsur-unsur dari golongan ini tidak menunjukkan pola titik leleh yang teratur, tetapi menunjukkan pola titik didih yang cenderung menurun dengan naiknya nomor atom. Karakteristik sifat ini disebabkan oleh perbedaan organisasi struktur fase padat dari masing-masing unsurnya. Golongan 13 umumnya membentuk senyawa dengan tingkat oksidasi plus 3, namun gallium, indium, dan thallium dapat juga membentuk tingkat oksidasi lainnya yaitu plus 1. Gallium dan indium lebih dominan dengan tingkat oksidasi plus 3, sedangkan thallium lebih dominan dengan tingkat oksidasi plus 1. Dalam golongan ini, unsur-unsur metaliknya itu mengalami ikatan kovalen. Hal ini dikaitkan dengan tingginya muatan, potensial ionisasinya relatif tinggi, dan pendeknya jari-jari tiap ion golongannya, sehingga menghasilkan densitas muatan positif yang sangat tinggi, yang pada gilirannya mampu mempolarisasi setiap anion yang mendekatinya untuk membentuk ikatan kovalen. Nah, dalam keadaan larutan, semua ion unsur golongan 13 itu berada dalam keadaan terhidrat. Adapun elektropositif golongan 13 berkurang dari aluminium ke thallium karena adanya orbital D pada unsur-unsur dengan nomor atom yang besar, yaitu pada gallium, indium, dan thallium. Selanjutnya kita masuk ke unsur pertama yaitu boron. Boron ini berwujud kristal murni berwarna hitam dengan kilau logam mirip silikon, dan ternyata faktanya sifat kimia boron ini emang mirip sama silikon. Hubungan ini tuh dikenal dengan hubungan diagonal. Nah, untuk unsur ini sendiri bentuknya itu polimorf yang mengandung gugus 12 atom boron. Setiap klasternya memiliki susunan geometris yang dikenal dengan ikosahedron. Unsur ini tuh langka di kerak bumi dan sulit ditemukan dalam bentuk murninya, namun terdapat banyak dalam bentuk garamnya, misalnya dalam bentuk garam boraks dan kernit, yang dapat ditemukan di daerah yang secara intens mengalami aktivitas vulkanik. Unsur ini dapat diperoleh dari oksidanya yang dipanaskan dengan logam reaktif, contohnya itu magnesium. Nah, diketahui bahwa total produksi tahunan boron itu lebih dari 3 juta ton. Dengan sekitar 35% dari produksinya digunakan dalam pembuatan kaca borosilikat. Adapun pada awal abad ke-20, 20% dari produksinya, boron itu digunakan sebagai bahan pembersih yang disebut boraks. Selanjutnya diketahui bahwa boron itu banyak membentuk senyawa biner. Senyawa ini semuanya sangat keras, titik lelehnya tinggi, dan tahan terhadap reaksi kimiawi. Namun, stoikiometrinya itu cukup rumit. Adapun senyawa yang paling penting adalah boron karbida atau bisa juga disebut barida, yang memiliki rumus empiris B4C. Meskipun namanya karbida, tapi strukturnya itu berbasis boron. Diketahui pula bahwa seratnya ini memiliki kekuatan tarik yang sangat besar dan digunakan dalam pakaian anti peluru. Selanjutnya boron atau boron hidrida. Nah, boron ini diketahui merupakan unsur kedua setelah karbon dalam jumlah membentuk hidrida. Terdapat lebih dari 50 boron netral dan lebih banyak lagi anion borana. Terdapat 3 alasan mengapa boron itu penting. Yang pertama, bentuk molekul borana berbeda dari hidrida lainnya. Kedua, ikatan dalam boron memerlukan perluasan teori orbital molekul. Dan yang ketiga, reaksi kimia boron memiliki persamaan yang menarik dan berbeda dari kimia hidrokarbon. Nah, boron dan anion borana ini dibagi menjadi 3 kelas umum, yaitu yang ke-1 klaster kloso, di mana atom boron membentuk sangkar deltahedral tertutup.
Dan yang kedua, gugus nido, gugus sangkar terbuka yang diturunkan dari delta hadron tertutup dengan satu atom boron hilang. Dan yang ketiga, gugus arachno, gugus sangkar terbuka yang diturunkan dari delta hadron tertutup dengan dua atom boronnya hilang. Selanjutnya ada boron halida. Nah, terdapat dua halida yang menarik, yaitu boron trifluorida dan boron triklorida. Diketahui bahwa boron trifluorida relevan dalam konteks ikatan, sedangkan boron triklorida menggambarkan reaktivitas kimia yang tinggi dari sebagian besar klorida non-logam dibandingkan dengan klorida ionik. Ditinjau dari aspek biologinya, esensi dari boron itu dapat diketahui bahwa boron merupakan mikronutrien esensial pada tanaman. Unsur ini diyakini memainkan peran utama dalam sintesis salah satu basa untuk pembentukan RNA dan dalam aktivitas seluler, seperti sintesis karbohidrat. Dan serta terdapat pula bukti yang berkembang bahwa boron merupakan elemen penting untuk mamalia, mungkin saja dalam pembentukan tulangnya. Pembahasan terakhir mengenai boron itu ada kegunaannya. Dalam sintesis organik, boron digunakan dalam pembuatan suatu jenis kaca dan sebagai pengawet kayu. Ada pula senyawa paling ekonomisnya itu yang pasti kita sering dengar, yaitu boraks, yang digunakan untuk isolasi fiberglass dan pemutih natrium perborat. Namun seringkali banyak yang menyalahgunakan boraks ini. Kemudian unsur kedua yaitu aluminium. Aluminium merupakan logam berwarna putih perak yang mengadopsi struktur kubus pusat muka. Aluminium merupakan unsur yang sangat berlimpah di alam, baik di batuan maupun mineral. Nah, unsur logam ini tuh biasanya dijumpai juga dalam kerak bumi dalam bentuk tanah liat. Diketahui pula bahwa unsur ini itu termasuk ke dalam unsur ketiga terbanyak setelah oksigen dan silikon. Aluminium dikenal sebagai logam dengan potensial reduksi standar negatif yang sangat tinggi, sehingga sangat reaktif khususnya dengan oksigen. Oleh karena itu, unsur ini tidak pernah dijumpai dalam keadaan bebas di alam, melainkan sebagai senyawa yang merupakan penyusun utama dari bahan tambang biji bauksit yang berupa campuran oksida dan hidroksida aluminium. Adapun untuk dapat menaikkan daya tahan terhadap korosinya, logam aluminium ini dianodasi, yaitu maksudnya permukaan logamnya sengaja dilapisi dengan aluminium oksida secara elektrolisis. Selanjutnya sifat kimia aluminium. Sifat kimia yang dimiliki aluminium cenderung lebih mirip dengan skandium. Misalnya bubuk aluminium akan terbakar dalam nyala api untuk menghasilkan awan debu aluminium oksida, dan akan terbakar secara eksotermis dengan halogen. Diketahui bahwa aluminium oksida memiliki energi kisi yang sangat besar dan karenanya memiliki titik leleh yang tinggi. Jika ditinjau dari massa jenisnya, aluminium tergolong ke dalam logam yang memiliki massa jenis rendah, yaitu hanya sebesar 2,7 gram per cm kubik. Namun logam ini dapat diregangkan, mudah ditempa, dan merupakan konduktor listrik yang baik. Hal ini berhubung aluminium mudah mengalami oksidasi, sehingga logam ini merupakan bahan pereduksi yang baik. Akan tetapi saat disayangkan, unsur ini sangat beracun. Nah, jika dilihat dari kelarutannya, logam ini ternyata kelarutannya sangat bergantung pada pH, yaitu pada kisaran pH 6-8, terbentuk senyawa aluminium yang tidak dapat larut, sedangkan di bawah pH tersebut akan lebih banyak senyawa aluminium yang dapat larut. Dapat diketahui pula ternyata aluminium itu juga dapat bereaksi dengan larutan basa. Adapun hidroksida unsur aluminium berbentuk oktahedral dan banyak garam yang mengandung ion-ion tersebut, termasuk halida hidrat, sulfat, nitrat, dan perklorat. Aluminium hanya memiliki satu macam hidroksida, yaitu aluminium hidroksida 3 kali yang berwarna putih dan sukar larut dalam air. Hidroksida dan oksida aluminium bersifat amfoterik. Adapun ekstraksi industri aluminium. Untuk menghasilkan aluminium, Jerman Friedrich Wöhler melakukan suatu proses kimia dengan memanaskan logam kalium dengan aluminium klorida dalam reaksi redoks. Sedangkan dalam skala besar, aluminium dibuat dari bauksit dengan proses Hall-Héroult.
Nah, ternyata produksi aluminium ini dapat menyebabkan masalah bagi lingkungan. Terdapat produk sampingan yang menciptakan masalah polusi utama selama produksi aluminium, yaitu pertama lumpur merah yang dihasilkan dari pemurnian bauksit dan bersifat sangat basah. Kedua, gas hidrogen fluorida yang dihasilkan ketika kliorid bereaksi dengan jejak uap air dalam aluminium oksida. Ketiga, oksida karbon yang dihasilkan di anoda. Dan keempat, fluorokarbon yang dihasilkan oleh reaksi fluor dengan anoda karbon. Selanjutnya, pembahasan mengenai aluminium halida. Aluminium halida merupakan asam Lewis yang sangat reaktif. Senyawa ini mudah menerima pasangan elektron membentuk senyawa asam basa yang disebut pumpunan. Aluminium halida merupakan rangkaian senyawa yang menarik. Aluminium fluorida meleleh pada suhu 12.908 derajat Celcius. Aluminium klorida menyublim pada 1.808 derajat Celcius. Kemudian dari aluminium bromida dan iodida meleleh masing-masing pada 988 derajat Celcius dan 1908 derajat Celcius. Dengan demikian, fluorida memiliki karakteristik titik leleh yang sangat tinggi daripada senyawa ionik. Sedangkan titik leleh bromida dan iodida adalah tipikal dari senyawa kovalen molekul kecil. Selanjutnya ada aluminium kalium sulfat. Diketahui bahwa senyawa yang memberi nama pada deret ini adalah tawas, di mana ion monopositifnya adalah kalium dan ion tripositifnya adalah aluminium. Kristal tawas memiliki stabilitas gizi yang sangat tinggi karena anion sulfat dikemas antara ion kalium dan eksa-aqua aluminium yang berselang-seling. Kemudian aluminida. Ini merupakan material yang kuat namun berdensitas rendah. Senyawa intermetalik ini biasanya memiliki stoikiometri yang tepat dan oleh karena itu sering disebut sebagai senyawa. Kemudian ditinjau dari aspek biologinya berdasarkan toksisitas aluminium. Nah, ikan ini ternyata sangat beresiko tinggi dapat teracuni oleh aluminium. Penelitian telah menunjukkan bahwa kerusakan stok ikan di danau yang diasamkan bukan karena pH yang lebih rendah, namun karena konsentrasi ion aluminium yang lebih tinggi di dalam air yang dihasilkan dari pH yang lebih rendah. Nah, tentu saja logam aluminium ini memiliki banyak sekali kegunaannya ya. Kita juga pasti pernah menggunakannya atau pasti sering melihatnya. Contohnya itu biasanya dipakai untuk bahan dasar peralatan masak, atau bisa juga dijadikan sebagai pembungkus makanan, kaleng minuman, pembungkus pasta gigi, dan masih banyak lainnya. Selain itu juga biasanya itu ada digunakan untuk mebel seperti pintu, jendela, dan juga bahkan bisa digunakan dalam industri pesawat terbang, kapal, ataupun mobil. Nah, perlu diketahui untuk 3 unsur selanjutnya yaitu gallium, indium, dan thallium, keberadaannya sangat kurang melimpah dibandingkan dengan aluminium dan cenderung dalam konsentrasi rendah pada mineral sulfida daripada sebagai mineral oksida. Oke, langsung aja ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai gallium dimulai dari sifat-sifatnya. Gallium merupakan logam berwarna putih berwujud padat lembut yang dapat dipotong dengan pisau, relatif reaktif, dan mudah larut dalam asam. Strukturnya ini berbentuk ortorombik. Gallium ditemukan dalam keadaan bersama dengan aluminium dalam bauksit. Gallium dapat diperoleh dari emisi debu yang berasal dari pembakaran sulfida atau pemanasan batu bara. Dapat pula diperoleh sebagai produk dari industri aluminium yang berlebih atau elektrolisis larutan garam-garamnya dalam air. Gallium ini sangat stabil di udara dan tidak bereaksi dengan air, kecuali jika di dalamnya terdapat oksigen bebas. Gallium membentuk oksida Ga2O3 yang hampir sama dengan alumina. Nah, hidroksida unsur gallium berbentuk oktahedral. Dan banyak garam mengandung ion-ion ini, termasuk halida hidrat, sulfat, nitrat, dan perklorat. Adapun kegunaan logam gallium ini yaitu sangat penting dalam industri elektronik. Gallium digunakan untuk membuat gallium arsenida, suatu senyawa yang dapat mengkonversikan cahaya langsung menjadi listrik.
yaitu biasanya digunakan dalam menampilkan elektronik dari kalkulator, jam tangan, dan CD player. Material semikonduksi ini juga digunakan dalam dioda pemancar cahaya dan dalam peranti berwujud padat seperti transistor. Selanjutnya pembahasan mengenai indium dimulai dari sifat-sifatnya. Nah, untuk sifat-sifat yang di awal ini tuh hampir mirip dengan gallium, yaitu indium merupakan logam berwarna putih, relatif reaktif, dan mudah larut dalam asam. Indium juga sangat stabil di udara dan tidak bereaksi dengan air kecuali jika di dalamnya terdapat oksigen bebas. Nah, sifat-sifat yang tadi itu mirip dengan gallium. Oke, selanjutnya struktur indium berbentuk tetragonal. Indium ditemukan dari emisi debu yang berasal dari pembakaran biji sulfida seng dan timbal, dan bisa juga diperoleh selama pembakaran biji sulfida besi dan tembaga. Atau dapat dilakukan elektrolisis larutan garam-garamnya dalam air. Indium membentuk oksida In2O3 yang hampir sama dengan alumina. Bentuk hidroksida unsur indium yaitu berbentuk oktahedral, dan banyak garam yang mengandung ion-ion tersebut. Adapun kegunaannya dapat digunakan untuk pembuatan alloy yang bertitik leleh rendah, seperti halnya GaAs, InAs, juga digunakan dalam transistor suhu rendah dan sebagai fotokonduktor dalam peranti optik. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai unsur terakhir yaitu talium. Dimulai dari sifat-sifatnya, talium merupakan padatan berwarna putih yang akan berubah menjadi abu-abu bila terpapar udara. Nah, talium ini tidak berbau, logam yang sangat lunak, dan strukturnya berbentuk heksagonal. Diketahui bahwa logam ini sangat beracun, cukup reaktif, dan dapat teroksidasi di udara. Logam talium mentah terdapat di alam dalam bentuk debu dari cerobong asap bersama-sama dengan arsen, kadmium, indium, germanium, timbal, dan zinc. Dapat pula diperoleh dari emisi debu yang diperoleh dari pembakaran sulfida dari manufaktur H2SO4 dan dari leburan biji ZdPb atau diperoleh dari elektrolisis larutan garam-garamnya dalam air. Untuk memisahkan talium dari campurannya dapat dilakukan dengan melarutkan campuran itu ke dalam larutan asam sulfat sehingga menghasilkan endapan PbSO4. Nah, talium ini larut dengan lambat hanya dalam asam sulfat atau asam klorida karena garam Tl1 yang terbentuk hanya sedikit larut. Adapun hidroksida unsur Tl berbentuk oktahedral dan banyak garam mengandung ion-ion tersebut. Kemudian kegunaan talium itu karena senyawa ini sangat toksik sehingga tidak banyak dimanfaatkan di industri. Terdapat salah satu pemanfaatan sifat toksiknya itu bisa dijadikan sebagai racun tikus. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai unsur golongan 13 ini. Mohon maaf karena dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.